وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئا حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا اللهم ارحمنا بالقرآن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. Dan sungguh kami ketika kami menyimak mendengarkan Al-Quran, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanna bi, maka kami beriman pada Al-Quran. Fala faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsa wala rahaqa. Dan siapa saja yang beriman terhadap Rabbnya, dia nggak bakal takut rugi hidupnya dunia akhirat dan juga nggak berdosa lagi. Kalau sudah beriman, insya Allah kebaikan terus dan keburukannya semakin berkurang. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama adalah keajaiban Al-Quran. Al-Quran itu didengerin aja, magisnya luar biasa dahsyat. Baru denger doang. Apalagi dibaca. Apalagi ditadaburi. Apalagi dihafalkan. Diamalkan. Diajarkan. Stagingnya di semua lini itu dahsyat. Dengar aja Al-Walid bin Mughirah hampir masuk Islam. Kalau saja dia nggak dipengaruhi oleh teman-temannya yang buruk. Dia udah berangkat ke rumah Rasulullah. Karena apa? Dengar Al-Quran, Umar bin Khattab yang lagi marah-marah masuk Islam. Dengar Al-Quran lagi lewat nih, jin, iman. Dan ya bunda, masih banyak orang yang dapat hidayah karena cuma dengar Al-Quran. Baru dengar. Dan bagi kawan-kawan kita yang tidak bisa melihat matanya, nah mereka hanya ngedengerin, tak bisa. Dan saya pernah sampaikan kepada ayah bunda semuanya, ada anak di Lombok, Mataram, bisa hafal 30 juz, namanya Muhammad Najah, padahal cerebral palsy, gagal otak. Jadi otaknya nggak fungsi. Tapi Masya Allah, mamanya cuma memperdengarkan Al-Quran. Dan lebih dahsyatnya lagi 9 bulan. Insya Allah. Dan itu Allah kasih kemudahan, Allah beri pertolongan. Mudah-mudahan nanti Allah juga kasih pertolongan buat ayah bunda. Jadi teknik belajar Al-Quran itu ngedengar bisa. Tanpa harus baca, bisa. Membacanya, pahalanya, satu hurufnya 10. Man qara al-Quran falahu bihasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapatkan satu hasanah, kebajikan. Wal hasanatu bi asri amthaliha. Dan satu kebajikan itu balasannya 10 dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mengatakan alif lam mim harfun.
Alif lam mim itu bukannya satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, maknanya 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayah bunda cari hadisnya. Ramadan ini banyak orang yang lagi pengen cepet hatam Al-Quran. Yang lancar, hatamkan Al-Quran. Yang nggak lancar, baca Al-Quran. Nggak hatam pun nggak apa-apa. Pahalanya double. Al-Mahir bil-Quran, ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Al-Quran nanti surganya bersama para malaikat-malaikat yang pencatat wahyu yang lagi baik-baik. Jadi yang lancar baca Al-Quran nanti surganya dikumpulin bersama para malaikat ahli Quran juga. Tapi yang baca Al-Qurannya masih pelan, lambat, terbata-bata, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta. Tapi orang yang baca Al-Quran dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, rasanya susah dia baca, sampai keringetan kalau baca Al-Quran. Kalau ayah bunda nggak ada nih, insya Allah udah pada lancar semua. Tapi banyak orang tuh disuruh baca Al-Quran sampai keringetan itu. Falahu ajran, dia akan dapat pahala double, kata Rasulullah. Jadi Masya Allah, dengarnya aja dahsyat, bacanya juga dahsyat. Nanti di surga yang paling indah bersama para malaikat ahlul Quran. Yang terbata-bata, jangan kecil hati, pahalanya double dibanding yang lancar. Keren ya motivasi dari Rasulullah. Baca satu huruf, amalkan, maka orang tua dikasih mahkota dari cahaya nanti di hari kiamat. Ayah bunda cari itu. Jadi ini motivasi tentang Al-Quran itu banyak dari Allah dan Rasulnya. Orang yang menghafal juga jadi keluarga Allah. Kayak ayah bunda ini terjadi keluarga Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari golongan manusia. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasul keluarga Allah itu? Allah kan nggak beranak, Allah nggak punya, nggak diperanakan, nggak beranak. Allah lam yataki sahibatan wala walada, nggak punya istri, nggak punya anak. Kok tiba-tiba punya keluarga? Jawaban Rasulullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Ahlul Quran itu keluarga Allah. Dan itu adalah khassatu, orang-orang khusus, VVIP milik Allah. Jadi kira-kira kalau VVIP duduknya di mana tuh? Paling belakang atau paling depan? Paling depan, paling dekat. Dan kalau keluarga mah nggak pakai minta. Keluarga Allah itu nggak pakai minta. Yang lain pada hari-hari begini pada minta THR. Kalau keluarga mah nggak usah minta, udah disiapin. Gitu. Jadi maknanya kalau jadi keluarga tuh, semua staging Al-Quran tuh dahsyat. Bunda, mau dengernya dahsyat. Mau bacanya dahsyat. Menghafalnya dahsyat. Ngamalinnya dahsyat. Mengajarkannya lebih dahsyat lagi. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran terus ngajarin. Jadi belajar, ajarkan. Belajar, ajarkan. Itu manusia terbaik. Udah gak ada yang ngalahin. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik kalian. Nah itu poin pertama. Jadi ayah bunda, Al-Quran tuh stagingnya apapun. Ngedengerin aja akan dapat rahmat Allah. Fa'idha kuri Al-Quran, fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada Al-Quran lagi dibacakan, simak, diam. Maka kalau kalian simak dan mendengarkan, kalian akan dapatkan rahmat Allah. Dan karena mendengarkan Al-Quran ini, nah jadi para jin dapat rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat yang terbesar berupa keimanan. Hampir masuk neraka kalau nggak dengerin Quran karena nggak bisa beriman. Jadi yang kedua, poin yang kedua, ayah bunda, al-huda.
Al-Quran itu punya nama yang banyak. Segala sesuatu yang punya gelar banyak, itu biasanya mulia. Kalau ada orang gelarnya profesor, doktor, kemudian SPDI, MA, makin banyak titelnya, makin mulia. Dan demikian juga ya Bunda. Al-Quran ini namanya banyak banget. Jadi ada beberapa makhluk Allah yang namanya banyak sekali. Seperti Al-Quran, seperti Rasulullah, seperti Mekah, namanya banyak. Al-Quran namanya apa aja? Al-Huda, Nur, Imam, apalagi kira ayah bunda yang ayah bunda tahu. Az-Zikr, Furqan, Asyifa, Al-Furqan, Asy-Syifa. Wah, tercari ya nama-nama Al-Quran, nama ayah bunda. Namanya apa aja? Namanya banyak sekali. Al-Furqan. Biasanya kalau Facebook ngasih isyarat tangan Al-Huda tuh begini, petunjuk. Tapi kali ini begini. Yang dimaksud petunjuk Al-Quran itu adalah yang dimaksud petunjuk di sini adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Hudan kata Allah. Dia ini petunjuk. Dan namanya banyak. Sekarang Allah sebut ini dia adalah memberi petunjuk. Dan Insya Allah Ramadan ini kita dikaget-kagetin. Banyak orang-orang yang terkenal di Indonesia ini lagi pada login masuk Islam. Kemarin bersama Ustadz Dery sama Ustadz Felix Siau tuh kita lihat Dr. Richard Lee, rupanya udah 2 tahun. Dan cuma dia ngerasa adem, nikmat, dan nah nanti ayah bunda bakal tahu tuh kalau ngedengerin obrolan mereka di podcastnya Dr. Richard Lee. Meski begitu masuk Islam ujiannya banyak, secara material banyak kekurangan dan merosot omset, tapi nggak pernah takut rugi kalau udah dapat iman. Habis itu kemudian kemarin ada Bobon yang biasa masak-masak. Ini influencer suka masak-masak bagi makanan kemana-mana. Nah, masuk Islam tapi masih belum mantap. Ustaz ngikutin tuh. Kemudian bentar lagi mohon doa, bentar lagi itu Denny Sumargo udah belajar ke Ustaz Felix, udah belajar ke Ustaz Dery, udah belajar ke Ustaz Khalid Basalama. Nah, ya bunda ngikutin nggak nih Denny Sumargo? Dan makin banyak nih orang-orang. Dan itu yang menariknya tuh belajar dari Islam, belajar dari Al-Quran. Dan banyak mereka orang-orang pinter. Orang-orang pinter. Dan mudah-mudahan hidayah Allah berikan kepada banyak orang. Dan termasuk kita ini. Jadi kalau pengen ngerasain nikmatnya Al-Quran, maka mohon petunjuk, mohon hidayah. Karena ada di antara kita yang sama Allah dimudahin bisa baca Al-Quran sehari 1 juz. Ada yang di antara kita mungkin 1 lembar aja nggak dikasih sama Allah. 1 halaman juga enggak. Ada yang baru baca 5 baris udah ngantuk mata nih. Tapi ada orang yang baca 10 juz sehari. Sehari bisa hatam. Dikasih kenikmatan. Makin baca makin aus, makin baca makin kangen, makin baca makin rindu. Makin baca makin paham. Dan nah itu minta pemahaman sama Allah. Nah, karena Al-Quran itu hudan. Ya bunda, kalau lagi sakit, bilang, ya Allah, saya mau baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini sifat, obat penyembuh. Sembuhkan sakit saya, ya Allah. Baca tuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Surah 17 ayat 82. Allah bilang tuh, Al-Quran itu syifa, obat. Baca. Minta agar Allah angkat penyakit kita, penyakit keluarga kita yang lagi sakit.
yang lagi punya hajat, yang lagi bingung, minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu hudan. Ya Allah, saya mau baca Al-Qur'an. Semoga Engkau beri jalan terbaik ya Allah. Utang-utang lunas. Ya Allah, tapi kayaknya wajah ayah bunda nggak ada yang punya utang kayaknya. Ya Allah, hajat ini ya Allah, sebut tuh sama Allah. Keinginan ini, baca. Minta jalan petunjuk, cara terbaik sambil baca Al-Quran. Itu. Nanti rahmat Allah turun dikasih petunjuknya sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tiba-tiba lagi baca, tek gitu, ada rasa, ya Allah, ini kenapa baru paham sekarang ya? Dikasih paham tuh sama Allah. Jadi ada kenikmatan. Dari poin yang kedua, namanya Al-Quran banyak, fungsinya banyak. Hari ini salah satunya adalah hudan. Dia itu petunjuk. Karena petunjuk bakal nganterin kita iman pada Allah Subhanahu wa taala. Amma yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahqa. Lalu kemudian orang yang beriman tuh kalau sudah iman mantep, nggak ada ragu-ragunya, nggak ada takut-takutnya. Nggak bisa ditukar ya bunda. Keimanan tuh mau ditukar sama dunia beserta isinya nggak bisa ditukar. Ya bunda yang rajin sholat tahajud, nggak kebangun aja rasanya rugi banget. Ayah bunda yang suka baca Al-Quran setiap hari, sekali aja nggak baca Al-Quran kayaknya ada yang hilang, nggak bisa ketukar. Itu yang kata Rasulullah SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih utama daripada dunia beserta isinya. Baru 2 rakaat sholat sunnah fajar nih, belum sholat subuhnya. Kenapa Rasulullah sampaikan begitu? Kalau udah kecanduan, amal soleh, nggak bisa ketukar aja dengan apapun. Jadi bawaannya galau. Bawaannya sakau. Ini namanya sakau yang syar'i, ya Bunda Lucy ya. Jadi ini ketagihan yang diperbolehkan. Dan saking nikmatnya Rasulullah kalau nggak bisa sholat malam, diganti dengan 12 rakaat di waktu pagi. Nanti cari sama ibu bunda. Jadi maknanya nggak bakal bisa diganti. Dunia ini nggak bakal bisa ganti. Karena itu banyak orang yang kalau sudah beriman, mereka itu hidupnya perih, nggak peduli dia itu. Jadi banyak saudara-saudara kita yang mu'alaf, dulunya orang sukses segala macam, terus gara-gara beriman, semuanya dipretelin. Sama keluarganya, sama komunitasnya. Tapi enggak, mantep tuh dia. Itu yang disebut fala yakhafu bakhsan, enggak takut, enggak takut. Dan Uspo pernah cerita tentang Suhaib Ar-Rumi kan, bunda, tentang orang yang konglomerat. Semua mau diambil sampai ontaknya, sampai bajunya, cuma pergi tinggal kolor doang tuh, kalau istilah orang Betawi. Enggak, dia mantep. Jadi enggak pernah takut rugi. Wala rohako. Dan kalau sudah beriman, insya Allah udah nggak takut lagi. Jadi nggak bakal banyak dosa. Kenapa? Karena masuk Islam itu yang maqablah. Semua kesalahan, dosa Allah ampuni. Masuk Islam, wudhu aja rontok. Masuk Islam, sholat interval dengan sholat yang lain, semua dosa-dosa Allah ampuni. Dalam Islam, ketemu hari Jumat, menuju Jumat berikutnya, dosa sepekan, Allah habisin. Dalam Islam, umur nyampe di bulan Ramadan, kemudian ketemu Ramadan lagi, setahun berbuat salah, Allah ampuni. Aduh, enak udah. Jadi, enak. Padahal tuh kemarin Uspo syuting di Cahaya Hati, Ines TV ditanya tentang dosa itu bagaimana kalau jadi beban. Saya bilang, dosa emang beban, berat. Dan
Allah bilang, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Tidakkah kami lapangkan dadamu Muhammad dan kami hilangkan dosa-dosamu, dosa yang membebani punggungmu, dosa itu beban. Bunda. Tapi kalau kita misalnya takut kepada makhluk, insya Allah kita jauh. Tapi kalau kita takut sama Allah, malah kita dekat. Kita minta ampunan Allah. Makin kita merayu Allah, makin kita banyak bertobat sama Allah, nanti Allah ampuni. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Emangnya ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Nggak ada. Jadi dosa-dosa itu hanya Allah yang ampuni. Lalu ditanya lagi, bagaimana tandanya, Ustaz? Kalau Allah sudah ampuni dosa kita, rasanya plong, alam nasrah laka sodrok, dilapangin dada kita. Jadi biarin orang mencerca, biarin orang gunjing, orang ngomelin. Tapi kalau Allah terima taubat kita, maka insya Allah nanti dada kita plong. Terakhir, boleh cerita nggak nih? Saya tiba-tiba keingetan. Boleh, Bob. Itu Boleh, sebenarnya boleh. di Silakan, Bob. Dengan Lanjut senang lagi. hati, Ustaz. Tanah Karo, Mas Bob sholat di sebuah masjid namanya Ar-Rahmat, daerah Sukandebi kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah. Dan Masya Allah, di sana Muslimnya sedikit, minoritas, kebanyakan mayoritasnya adalah non-Muslim. Dan Alhamdulillah, sebab sholat di sana bersama kawan-kawan dari IPHI Bogor, yang kami bikin namanya lembaga LSDI, Layanan Sosial dan Dakwah Islam di sana. Alhamdulillah sudah 11 masjid, 1 madrasah kita buat di sana untuk supaya orang-orang keislamannya terjaga dan kemudian istiqomah. Di Masjid Ar-Rahmat itu, nah ini yang jadi inspirasi, dibangun oleh seorang preman, Bunda. Tinggal di kota Medan, namanya Nasaruddin kalau nggak salah. Dan preman ini udah bajingan banget, bangsat banget sudah. Udah terkenal di kota Medan, membunuh orang, di penjara, pokoknya begitu dah. Hidupnya, menurut orang-orang pada takut, tapi dia punya beban besar, dia takut sama dosa. Hingga akhirnya lebih gawatnya lagi ya Bunda, nggak bisa menafkahi keluarga, diusir sama keluarga. Malam itu hancur, artinya dosanya banyak, lingkungannya mencerca, hingga akhirnya dia naik mobil, numpang aja sampai ke Tanah Karo. Nggak tahu nih, ada ya Bunda dari Sumatera Utara apa nggak di sini? Nah itu udah wasriatul tuh, angkat tangan sampai ke Tanah Karo. Jadi naik truk, numpang, dan tahu apa yang terjadi ya Bunda? Ini daerah non-Muslim semua, tapi dia pengen cari hidayah Allah. Terus hingga akhirnya nggak tahu di mana dia mampir, numpang, tapi alhamdulillah orang-orang sana itu baik-baik. Hingga akhirnya di emperan rumah ada orang yang mempersilahkan orang kampung di sana, dan kemudian beliau pengen tobat sama Allah, sholat di emperan teras rumah orang. Ini preman ini, bajingan. Gitu sholat, habis itu orang-orang dari Tanah Karo itu di Sukandebi pada bingung, kemudian minta diajarin, itu apaan? Lalu kemudian, ini sholat namanya. Lalu kemudian, dulu kami pernah tahu nih begini, karena di sana tuh kalau ustadz yang datang, warga masuk Islam, kalau pendeta yang datang, bagi-bagi makanan, masuk Kristen, maka kalau nanya orang Tanah Karo agamanya apa? Ya tergantung. Kalau ustadz datang kita Islam, kalau pendeta datang kita Kristen. Sampai sekarang tuh, Bunda. Karena saya udah berkali-kali itu ke sana. Jadi Masya Allah. Nah, hingga akhirnya kemudian Ustaz Nazaruddin, preman Nazaruddin ini ngajarin mereka sholat sebisanya. Preman coba ya. Hingga akhirnya orang-orang pada sholat.
Orang-orang pada sholat, dan kemudian bayangin ya Bunda, ngasih tanah, ayo kita bikin masjid. Dan dari 11 masjid yang kita bangun, itu beberapa tanahnya punya non-muslim. Di sana kebun jeruk dikasih gitu. Ini bikin masjid, itu baik-baik orang tanah itu, meskipun non-muslim. Nah ini saya balik ceritanya Ustaz Nasaruddin. Hingga akhirnya dia dikasih tanah, maka mereka mau bikin masjid Ar-Rahmat. Masya Allah. Semampunya bikin, tapi namanya orang kampung, uangnya nggak ada, ya Bunda. Hingga akhirnya Nazaruddin ini ceritalah kepada kawan-kawan SMA-nya. Dia posting, woi, doa ini, aku lagi bikin bangun masjid. Teman-temannya pada kaget, preman bangun masjid. Dan salah satu temannya itu adalah Bunda Eli, ngerti ini. Itu adalah Haji Dwi Sudarto, sahabat saya, ketua yayasan Rumah Sakit Islam Bogor. Dan kemudian nggak percaya nih, Haji Dwi langsung undang, di mana kau? Kata Haji Dwi. Aku di sini, di Sukandebi. Aku datang. Datang, karena nggak percaya. Semua teman-teman dia nggak percaya. Begitu ngelihat, kata Dwi, wah, gila juga kau, katanya. Sudah bangun masjid, tapi masjid belum jadi, baru rangkanya doang. Maka kemudian Haji Dwi foto berdua sama Nazaruddin, lalu kemudian disebarin ke grup WA kawan-kawannya. Baru percaya ketika Haji Dwi datang. Orang-orang baru percaya, hingga masuk tuh sedekah banyak, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian girang nih Nazaruddin preman ini. Ya Allah, Wi, makasih Wi, katanya. Kamu nih bantuin, alhamdulillah. Saking girangnya terus tuh kerja bakti, ayah bunda, baru kira-kira 60% tuh masjid sakit keras. Nazaruddin. Sakit keras, berhari-hari, isi segala macam, nggak sanggup. Dibawa ke rumah sakit di sana, klinik yang ada, di kampung nggak bisa. Bawa ke kota, sama orang-orang kampung Sukandebi ini. Tanah Karo tuh berapa jam tuh Bunda Mas Riatul ke Medan. Jadi panjang tuh, jauh. Sampai sana, nah ini orang antah berantah. Nggak ada BPJS, segala macam. Dan kemudian nggak diterima sama rumah sakit. Lalu kemudian orang-orang marah. Kata orang-orang, masukin katanya. Dari uang jaminan nggak ada yang punya duit. Lalu kemudian hingga berisik-berisik itu di loket depan, hingga akhirnya dokter jaga ngeliat. Begitu ngeliat, ada dokter jaga bawa. Karena dokternya kenal ini preman terkenal di Medan. Nggak mau nanganin dokter. Marah orang-orang. Orang-orang kampung Sukandebi itu ngomong gini, dokter, preman ini sekarang ustadz kami. Coba ya. Jadi preman ustadz kami. Dan Masya Allah, karena berantem, ngalah, terima, rawat, qadarullah, bunda meninggal. Nazaruddin. Dan beliau belum nikmatin sholat di Masjid Ar-Rahmat itu. Waktu lagi masa-masa perawatannya, menjelang kematiannya, selalu bilang, Wi, aku mau pulang, aku mau sholat di masjid. Dan Allah takdirkan belum bisa sujud di masjid yang beliau bangun. Karena baru 60%. Tapi Masya Allah, beliau meninggal, benar. Dan itu membuat Haji Dwi dan kawan-kawannya juga ngajak saya nerusin. Satu Masjid Ar-Rahmat, kemudian sekarang sudah jadi 11 masjid. Satu madrasah. Ya Allah, siapa yang beriman kepada Allah nggak bakal dapat rugi. Dan dosanya juga udah nggak takut lagi. Jadi nggak jadi beban. Udah hilang, Allah ringankan beban dosa yang dulu-dulu karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah mengangkat derajat. Kalau kita beriman, kalau kita amalkan Al-Qur'an, nanti Allah tinggiin derajatnya. Jadi insya Allah dosa-dosa kita Allah ampuni. Dan nggak pernah takut lagi. Karena ciri-ciri kekasih Allah tuh mereka adalah orang-orang yang nggak pernah takut dan nggak pernah sedih.
Nah, orang yang nggak pernah takut, nggak pernah sedih, banyak senyum kayak ayah bunda semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.